What's up guys, balik lagi sama gua Immanuel Jeremy. Jadi guys, di video kita kali ini sesuai perjanjian gue pengen ngebahas soal Annabelle yang ada di museumnya Warren guys, yang ada di luar negeri guys. Kalian tahu di mana? Di mana? Coba kalian komen. Karena Annabelle yang asli hanya ada satu yang ada di museumnya Warren guys. Dan sebenarnya gue juga pengen ngasih tahu sumbernya ini dari YouTuber luar negeri. Nah, nanti gue bakal kasih tahu YouTube-nya apa dan Annabelle itu bagaimana. Dan gue juga dapat DM dari Instagram yang dari followers gue itu, dan nanti gue bakal ceritain. Dan pokoknya kalian jangan di skip iklannya, dan jangan lupa gue kasih waktu 5 detik untuk kalian subscribe dulu channel gue ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah subscribe? Udah? Oke, langsung kita ke videonya. Nah, sebelumnya nih guys ya, ini kalau misalnya kalian tahu, ini yang ada di museumnya Warren guys. Ini sedang diwawancarai oleh YouTuber luar itu guys. Nah, ini kan maksud gue gini loh guys, ini kan dia berada di luar negeri ya, beda dong sama di Indo. Maksud gue gini, misalkan nih gue pengen beli boneka Annabelle ya, yang gak mungkin juga gue beli boneka Annabelle yang asli, karena Annabelle yang asli itu hanya ada satu guys, yang ada di museumnya Warren guys. Jadi mungkin menurut kalian ada yang nanya, bang kok beli boneka Annabelle kan yang asli ada di museumnya Warren. Sekarang gini, ini kan hanya untuk percobaan, anak untuk ya have fun aja. Bagaimana sih kalau misalnya gue beli boneka Annabelle itu ya gimana gitu, maksudnya walaupun yang asli hanya ada di museumnya Warren. Tapi kan ya nggak ada yang tahu, siapa tahu misalkan nanti gue beli boneka Annabelle ini yang di Shopee tiba-tiba gerak ya, dak dikduk juga. Oke deh guys ya, tanpa banyak basa-basi, sambil kalian nonton gue juga sambil mau ngejelasin sumbernya dari followers gue ini yang ada di Instagram. Dia nge-DM gue dan gue pengen bacain buat kalian guys ya. Oke, nih gue pengen ngebaca. Pokoknya kalian tonton aja sampai habis guys, karena ini bener-bener seru banget ceritanya. Karena gimana ya, ini bener-bener seru banget guys. Ini bener-bener seru banget pokoknya. Aduh gila, seru banget sih. Seru banget pokoknya, kalian tonton sampai habis. Oke guys, gue dapat info ini dari Instagramnya Gabrielo Immanuel Setiawan. Nah, dia itu pengen menceritakan soal Annabelle. Mungkin dia pengetahuannya bagus juga tentang Annabelle, pengetahuannya bagus juga tentang horor, jadi gue nggak tahu. Nah, jadi dia pengen cerita dan dia nge-DM gue kayak gini. Sedikit cerita tentang Annabelle. Awalnya ada seorang ibu ya guys ya. Kalian sambil nonton filmnya sambil gue ceritain. Sedikit cerita tentang Annabelle. Awalnya ada seorang ibu yang membeli boneka Annabelle itu guys, bernama Raggedy Ann, untuk dihadiahkan ke anaknya guys. Oh, jadi awalnya orang tuanya itu pengen beliin hadiah ke anaknya guys, yang bernama Donna, pada umur 5 tahun, kado Natal. Kemudian berapa tahun kemudian Donna anaknya itu berpindah tempat guys ke apartemen. Di situ dia sudah menjadi mahasiswa. Oh, mungkin ini pas udah gedenya guys ya. Dan di saat itu teror dimulai. Oh, mungkin Donna ini diteror gara-gara memiliki boneka Annabelle yang mungkin dia belum tahu kalau boneka tersebut udah dimasukin, maybe ya kan, udah dimasukin orang jahat mungkin ya. Terus dia tinggal dengan temannya yang bernama Angie. Gangguan pertama, berpindah posisi. Oh, mungkin boneka itu yang dikasih oleh orang tuanya itu berpindah posisi guys, karena dia belum tahu itu boneka Annabelle kan. Nah, terus yang kedua, berpindah tempat, makin naik sampai pada gangguan ini Donna meletakkan itu di atas tempat tidurnya. Oh, berarti si Donna ini, anaknya ini yang dikasih boneka oleh orang tuanya, taruh boneka Annabelle itu di samping tempat tidurnya guys. Mungkin biar lebih nggak terasa terganggu, akhirnya dia menaruh boneka Annabelle itu di samping tempat tidurnya. Ini gila, kalau dia tahu ini pasti serem sih. Nah, terus pas saat tengah malam Donna terbangun, melihat boneka Annabelle itu di selimutnya menghadap ke dia kayak gini. Nah, padahal mungkin pas dia taruh sebelumnya menghadapnya lurus, tiba-tiba pas dia bangun tengah malam menghadapnya ke dia guys, mungkin sambil bertatap muka gitu kan. Dan akhirnya Donna terkejut. Arwah anak berumur 5 tahun bernama Annabelle guys. Jadi sebenarnya boneka Annabelle itu bukan Annabelle yang aslinya guys. Jadi boneka Annabelle itu dirasuki oleh anak-anak berusia 5 tahun yang bernama Annabelle guys. Jadi bukan boneka yang bernama Annabelle, melainkan
arwah jahat yang memasuki dia yang bernama Annabelle guys. Terus katanya dia kesepian dan boneka ini mau jadi kayak rumahnya. Oh paham, jadi mungkin kayak tempat tinggal arwahnya itu guys, yang anak-anak kecil itu. Mungkin dia jadi pengen tempat tinggalnya dia, jadi kayak tempat berlindung lah maybe mungkin. Nah terus akhirnya Donna sama Angie luluh hatinya. Akhirnya mereka mengizinkan anak kecil yang jahat itu berada di boneka tersebut guys. Seperti itu. Akhirnya Angie bertunangan. Dia bertunangan sama cowok yang bernama Lo. Gangguan udah nggak sama Donna, sama si Angie. Namun gangguan berpindah ke si Lo. Oh, jadi boneka ini, ya boneka Annabelle ini berpindah mengganggu si Lo guys, yang tunangannya si Angie. Akhirnya dia mengganggu si Lo yang tunangannya Angie guys ya. Nah, dia dicekik oleh Annabelle. Oh, paham. Berarti cowoknya ini dicekik oleh Annabelle karena Donna dan Angie pergi untuk cari makan guys. Lalu di saat mereka pulang, Lo tak menceritakan kejadian itu. Saat malam hari, Lo menginap di apartemen mereka di kamar sendiri tertentunya, dan dia merasa ketindihan. Oh, Lo ini merasa ketindihan, dan akhirnya dia berhenti ketindihan siang harinya. Dia merencanakan untuk liburan, tapi terdengar suara berisik saat Lo mencekik. Tidak terjadi apa-apa. Barang-barang berat di kamar Donna tetap di tempatnya. Kemudian punggung si Lo panas, makin panas, hingga ia berteriak. Donna dan Angie mendengar dan dia menghampiri Lo. Kemudian mereka mencekik punggung Lo. Ternyata ada 3 cakaran di punggung si Lo. Berarti Annabelle-nya ini udah mencakar si Lo guys, tunangannya si Angie ya. Dan Donna dan Angie berpikir kayaknya dukun yang dijumpai itu berbohong. Akhirnya boneka ini dibawa ke pastor, dan dia sudah melihat bahwa ada iblis yang sangat kuat. Dan disinilah Ed and Lauren Warren yang memiliki boneka Annabelle itu sekarang menangani kasus ini. Sang pastor menelpon mereka karena hal itu. Mereka langsung datang ke apartemen mereka dan Lo menunjukkan luka cakaran yang bekas dicakar oleh Annabelle guys. Lalu kata pastor, boneka ini tak dirasuki lagi pun oleh iblis, tak merasuki benda. Namun boneka ini dibuat untuk dirasuki sebagai media roh jahat. Apa itu roh jahat? Suatu bukan yang manusia yang memiliki kejahatan yang lebih dari manusia. Oh, dan akhirnya Ed berhasil menghentikan mobilnya dan mengeluarkan air suci dari tasnya dan menyemburkan ke boneka Annabelle tersebut guys. Dan mereka akhirnya sampai di museumnya Warren. Akhirnya boneka itu diletakkan di kursi yang kalian lihat ini guys, di kursi, dan didoakan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kaca yang kalian lihat ini, yang sampai sekarang masih ada 6 hari. Kemudian ada 2 pasangan namun masih pacaran, dia mengejek Annabelle seperti ini. Coba katanya kamu garukan nih. Oh, mungkin ada orang yang meledek kalau Annabelle itu palsu. Dan akhirnya cewek yang mengejek tersebut, dia mengalami kecelakaan guys di motor sama, dan akhirnya meninggal guys. Dan cewek itu koma selama 1 tahun. Namun Annabelle masih terkunci. Tapi Annabelle ini masih bisa berpindah posisi guys katanya. Ya akhirnya Annabelle itu masih dikurung sampai saat ini di Museum Warren guys. Ya cerita Annabelle ini sebenarnya seru-seru juga sih sebenarnya. Kalau misalkan emang kalian ada kelanjutan ceritanya part 2, atau kalian punya cerita-cerita lain tentang Annabelle ini, kalian bisa komen di bawah, atau kalian DM di Instagram gua Immanuel17_ biar kita lanjut nih bahas Annabelle lagi yang part 2. Karena bahas Annabelle kayak gini pasti seru guys. Maksudnya kayak pasti penasaran gitu, sebenarnya Annabelle tuh gimana sih, sebenarnya Annabelle tuh kayak gimana sih, pasti penasaran. Gue jamin guys, pasti orang yang pengen tahu Annabelle itu pasti penasaran, sama gue pun juga penasaran bagaimana sih Annabelle awalnya gimana, sebenarnya kayak gimana. Jadi untuk kalian misalkan nih kalian ada info lagi tentang Annabelle, kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa DM di Instagram gue Immanuel17_ karena nanti bakal gue bahas lagi di part 2. Misalkan kalau ada yang bahas lagi, misalkan ada yang tahu, bakal gue bahas lagi guys di part 2. Dan oke guys, segitu aja kayaknya video tentang Annabelle ini. Dan kalau misalkan emang kalian suka sama video gue membahas Annabelle, kalian jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga lebih tahu tentang Annabelle bagaimana selusunya. Dan jangan lupa juga pastinya di subscribe ya, biar gue makin semangat nih guys ya, bikin video-video baru lagi buat kalian, apalagi tentang Annabelle yang lagi panas-panasnya guys ya. Oke, salam, gue Immanuel Jeremy. Stay positive, never give up, and always smile. See you to the next horror. Bye.